ya, paling banyak digeluti oleh pencinta ilmu. Ada ulama namanya Al-Imam Al-Baydawi. Siapa yang gak kenal dengan Al-Imam Al-Baydawi? Dari negeri Persia. Jadi Baydo ini nama kampung. Di Persia ada Baydo, di Yaman ada Baydo, di Maroko ada Baydo. Ada kampung rumahnya putih semua, namanya Baydo. Di Maroko ada kota namanya kota Baydo. Baydo itu artinya Casablanca dalam bahasa Prancis, ya. Jadi Casablanca itu bahasa Prancis, bahasa Arabnya Baydo, yang warna putih. Di situ saya datang di kota Casablanca, yang akhirnya jadi nama jalan di kita, ya. Itu asal mulanya tuh kota namanya Baydo. Orang Prancis nyebutnya Casablanca karena rumahnya putih semua. Bukan yang dari situ yang saya mau omongin. Pokoknya asal Baydawi itu belum tentu dari Yaman, belum tentu dari Maroko. Boleh jadi ada yang di Persia. Ini ada ulama namanya Al-Imam Al-Baydawi. Ini Al-Imam Al-Baydawi kehidupannya susah. Jadi kalau jadi ustadz ngalamin susah, itu sih dari dulu. Jangan kaget jadi ustadz susah. Ya, dari dulu. Ustadz diuji sama susah. Sampai ada nazam yang menyebutkan kama'alimin yaskunu baitan bil qira wa jahilin yamliku quran wa dura. Kama'alimin yaskunu baitan bil qira. Berapa banyak orang alim hidupnya ngontrak, buat makan aja susah, sekalinya punya murid emang kelas kelingking semua ekonominya, ya enggak? Udah begitu ngaji bocah kagak bayaran lagi, ustadznya ngambek. Dia tulis di papan bor, al ustadu yakulut tobashir, ustadz makan kapur putih, ya. Jadi ustadz susah udah dari zaman dulu. Anaknya banyak, tuntutan ekonomi makin bertubi-tubi. Apalagi punya bini sih sifatnya karung bolong, demen banget sama ngutang sama bebujuran, yang nggak banyak buat requestnya. Itu ustadz bukan cuman rambutnya doang copot, tapi giginya bisa copot, dirongrong bini. Kerjaannya ngajar ngarang. Karena tuntutan ekonomi luar biasa, iseng-iseng nih, ya, dia dengar ada raja di Irak demen sama ilmu. Dia baru selesai ngarang tafsir bertahun-tahun, baru kelar tuh tafsir. Dia gadang-gadang kalau gua unjukin raja yang demen ilmu, wah pasti tafsir gua nih dibayar mahal nih, lumayan bisa ngajak-ngajak jalan bini ke mall, bahasa kitanya begitu dah, ya enggak? Dia pergi dari kampungnya, dari negeri Persia, dia jalan ke Baghdad, pengen nemuin raja supaya raja berani bisa bayar mahal harganya. Begitu dia jalan di perjalanan, ngelewatin masjid dia ngaub, ngelewatin masjid dia sholat, dia istirahat, sampai dia tidur di satu masjid. Dia nemu ahli tasawuf di masjid itu. Nih ahli tasawuf nanya dia, emang tuan mau dari mana mau kemana? Oh, saya dari Persia, saya pengen ke Baghdad. Jauh amat, pakai ke sono-sono, emang ada keperluan apa? Aneh bertahun-tahun ngarang tafsir Al-Quran. Ini tafsir kalau ente baca belum ada yang ngarang, metode yang aneh kumpulin di kitab tafsir ini.
Dari sekian banyak kitab-kitab tafsir, aneh peres patinya di sini. Jadi kalau dia baca kitab aneh, sama aja dia baca ratusan kitab tafsir lain. Terus maksud ente ke sono ngapain? Ya kali aja emang gue denger di sono ada raja cinta ilmu. Kali aja dia naksir karya gue, bukan sekedar dia cetakin, lah gue dapat duit banyak. Wah, nih ustad otak anu nih, orderan. Kata nih ahli tasawuf, masya Allah, ente ngarang tafsir tahun-tahun, kok tujuannya begitu? Belajar bertahun-tahun, tujuannya buat dapetin duit, tujuannya buat laku, karyanya dibayar mahal. Sekarang lu gua tanya, kalau emang lu puluhan tahun bikin itu tafsir, coba bagaimana penjelasan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ditanya begitu. Soalnya perbuatan lu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Coba yang lu tafsirin apaan tuh? Waktu Allah bilang ayat yang diabadikan dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Al-Baydawi, la na'budu illa iyyak wa la nasta'inu illa bika. Kami enggak menyembah kecuali kepada Engkau ya Allah, dan kami enggak minta pertolongan melainkan dengan dirimu. Kata nih orang, sungguh sangat bedanya apa yang lu tafsirin. Yang lu tafsirin bertolak belakang sama kerjaan lu. Lu kata tujuannya Allah, ngapa-ngapain lu mau nyari duit. Ya Allah, tuh Imam Al-Baydawi dapat nasihat. Apa yang dia kerjain beda sama yang dia tafsirin, sama ilmunya. Lempengan dia dapat nasihat begitu, dia batalin, dia kagak jadi ke Baghdad, dia pulang lagi di kampungnya. Apa yang terjadi para jemaah sekalian? Begitu dia pulang, dia usaha kecil-kecilan. Biasa dah yang namanya ustad, kadang-kadang dagang kain, ya enggak? Iya, apa aja, batu cincin, apa aja udah. Ada yang dagang masker zaman Covid, ya. Jangan kata apa-apa. Begitu dia dagang, fatahallahu alaihi arzaqah, Allah bukain pintu rezeki. Rezekinya ngocor, kagak ngaso-ngaso. Sampai di zaman itu dalam jangka 5 tahun dia jadi ulama juga, jadi orang yang paling kaya di kampungnya. Wa fataha alaihi alqabul fi ta'lifihi. Sampai karyanya banyak orang berebut pengen nyetak, banyak banget orang berebut pengen ngasih duit. Bayangin, ketika dia serahin nama Allah, ya enggak, Allah yang ngasih dia. Tapi seandainya waktu itu dia nerusin nemuin raja, apa yang dibagi sama raja belum tentu seperti apa yang dia dapat ketika dia serahin nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya karya Imam Al-Baydawi, kitab kalau udah dikarang sama Imam Al-Baydawi, yang kelas-kelas baru bisa ngaji jurmiyah doang kagak nyanggup. Dia karang kitab tafsir namanya Anwarut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Itu kitab 2 jilid, Anwarut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Puluhan ulama yang bikin syarah dan hasiah. Ada syarahnya 30 jilid oleh Al-Imam Al-Qunawi. Ada lagi yang 10 jilid karangan Al-Imam Ibnu Syihab Al-Khafaji. Ada lagi yang 10 jilid juga. Sampai Imam Suyuti, Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti bikin hawashi, bikin hasyiah kitab tafsir Al-Baydawi.
razaqa ala ta'lifihil qabul. Bukan sekedar santri, bukan sekedar tukang ngaji, ulama ngasih sarah, memberikan komentar terhadap kitab itu. Bukan hanya urusan dunia dia sukses, urusan akhirat kitabnya menjadi kitab yang berkelas. Jarang-jarang orang baca kitab Tafsir Al-Baydawi. Ada lagi kitab usul fiqh namanya Minhajul Usul. Wah, itu kelas berat, di atas Jam'ul Jawami masih. Minhajul Usul, pokoknya apa yang dia tulis sesuatu yang bukan perkara mudah untuk dipelajari oleh orang.